Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Mari kita awali permenungan kita pagi ini, Sabtu 22 Agustus 2020, peringatan wajib Santa Perawan Maria, pekan biasa ke-20, dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada pagi ini kita akan mendengarkan renungan dari Pastor Cornelius Kulikeban MSC dengan tema Hukum Keseimbangan dari Matius bab 23 ayat 1 sampai 12. Kemarin kita merenungkan hukum yang utama, yakni tentang kasih kepada Tuhan dan sesama. Hari ini kembali kita diajak untuk melihat bagaimana hukum yang utama itu harus memiliki keseimbangan dalam praksis hidup kita. Artinya, kasih itu tidak hanya sebuah ajaran, tetapi juga sebuah tindakan nyata, sebuah teladan nyata. Lewat tindakan dan keteladanan itulah kasih menjadi hidup dan memiliki kekuatan untuk mengubah segala sesuatu menjadi lebih baik dan membahagiakan. Yesus mengajak para muridnya dan orang banyak untuk taat pada ajaran para ahli Taurat dan orang Farisi. Yesus berkata, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kalian turuti perbuatan mereka. Dalam Matius bab 23 ayat 2 sampai 3. Yesus membuat sebuah terobosan baru dengan mengubah cara pandang para murid dan orang banyak. Tentu orang banyak sudah sering mendengar ajaran para ahli Taurat dan orang Farisi. Tentu juga banyak hal baik yang telah mereka ajarkan, sehingga Yesus menyuruh para murid dan orang banyak untuk melakukan apa yang diajarkan para ahli Taurat dan orang Farisi. Namun patut disayangkan bahwa Yesus melarang orang banyak dan murid-muridnya untuk melakukan apa yang dilakukan oleh para ahli Taurat dan orang Farisi. Mengapa demikian? Karena perbuatan mereka jauh dari apa yang mereka ajarkan kepada orang banyak. Dengan kata lain, para ahli Taurat dan orang Farisi tidak menjadi teladan kebaikan bagi orang banyak. Mereka hanya mampu menjadi seorang pengajar, tetapi tidak mampu menjadi panutan. Mereka hanya mampu merinci hukum dalam ajaran mereka, tetapi tidak mampu menjadi pelaksana hukum yang mereka ajarkan itu. Karena itu, tidak ada keseimbangan antara kata dan perbuatan. Yesus mengajak kita untuk menciptakan hukum keseimbangan, agar kata-kata kita tidak hanya sekedar bualan semata, tetapi memiliki daya yang menghidupkan dan yang menggerakkan. Seorang pengajar akan berhasil jika dia mampu melakukan apa yang dia ajarkannya, berdasarkan Matius bab 23 ayat 4 sampai 7. Karena sebuah ajaran tidak akan berbuah jika dia tidak mampu mengubah cara pandang dan cara bertindak kita. Hari ini juga kita memperingati Santa Perawan Maria. Sebagai Ratu Bunda kita memainkan peran sebagai seorang pemimpin dan menjadi teladan bagi kita. Maria tidak banyak bicara, malah segala persoalan disimpannya dalam hati. Maria tidak banyak bicara, namun dia mengekspresikan imannya dalam pasrahan yang total kepada Tuhan yang memilihnya untuk menjadi bunda putranya. Maka marilah kita meneladani sikap bunda kita Maria yang berpasrah tanpa banyak berbicara.
bercermin pada Sang Sabda. Ia mengkritik para ahli Taurat dan orang Farisi dengan mengatakan, mereka mengajarkan tetapi tidak melakukan. Dalam Matius bab 23 ayat 3b. Saudara, keseimbangan antara kata dan tindakan adalah sebuah keharusan. Salam Kornovo, hati baru. Dia yang selalu mengkritisi hidup dan karya kita, senantiasa memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.